Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave. Baik, salam sejahtera untuk teman sekalian. Saya Dunstan Mono, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai surat kabar yang saya rancang sendiri. Sebenarnya video ini saya buat sebagai sebuah prasyarat untuk memenuhi mata kuliah Teknik Menata dan Menyunting Surat Kabar. Teman-teman, sesungguhnya menata dan menyunting berita dalam surat kabar itu adalah tahapan yang kira-kira sudah sampai akhir sebelum sebuah surat kabar dipublikasikan. Mengapa menata dan menyunting berita dalam surat kabar itu sangat penting? Karena bagaimanapun surat kabar sangat mengandalkan tampilan visual. Jika tidak menarik, para konsumen tentu tidak tertarik untuk membeli sebuah surat kabar. Jadi disinilah apa yang disebut layout menjadi penting. Baik, surat kabar saya namakan Kuepang News karena ini sedikit unik, menggunakan ejaan lama dan tentu berita-beritanya seputar Kota Kupang. Baik, dalam surat kabar tersebut ada beberapa berita. Kita langsung saja saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana teknik layout sebuah surat kabar. Baik, dalam berita pertama, situ bisa teman-teman lihat di judul berita tersebut saya menggunakan teknik piramida terbalik. Jadi untuk judul ini ada berbagai macam jenis. Ada yang menggunakan flus right, flus left, pokoknya ada macam-macam. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi di sini saya menggunakan piramida terbalik. Ini berita yang pada waktu saya liput, saya rasa itu hard news, berita langsung, karena beritanya terbaru. Waktu itu ada penutupan Rosario, jadi saya juga tertarik untuk meliput berita tersebut. Itu hard newsnya. Lalu untuk soft news atau berita ringan, di situ saya menggunakan judul yang kira-kira sedikit menarik, yakni Senja di Pantai Lasiana. Untuk teknik judulnya ini hanya satu baris, lalu ia lebih memakan beberapa kolom saja, tidak terlalu banyak, karena di sebelahnya saya cantumkan berita foto. Nah, teman-teman perlu tahu juga perbedaan antara foto berita dan berita foto. Nah, kalau foto berita itu sebuah foto yang ditampilkan tetapi beritanya panjang, ya seperti yang berita pertama tadi. Lalu kalau untuk berita foto, dia hanya sebuah foto, tetapi dicantumkan caption singkat yang menerangkan foto tersebut. Nah, untuk berita foto ini tentunya tampilan visualnya harus hidup. Ketika orang melihatnya, dia bisa merepresentasikan sebuah kejadian. Jadi tidak sembarang pilih foto untuk berita foto ini. Baik, yang berikut ada opini. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentu opini-opininya seputar isu tentang virus corona. Jadi di bagian opini, di situ ada opini salah satu teman saya yang berjudul Bahaya Konspirasi di Tengah Pandemi COVID-19. Baik, jadi secara keseluruhan surat kabar saya ini kejadian-kejadian yang saya konstruksi ini dipengaruhi oleh COVID-19 ini. Baik, teman-teman, di sini pada surat kabar saya untuk jenis hurufnya saya menggunakan Times New Roman yang bisa disingkat TNR, dengan
font 12. Lalu untuk judul-judulnya saya kasih bold atau memberi tebal, lebih tebal supaya lebih kentara. Lalu untuk pemanfaatan kolom di sini yang coba saya variasikan, lalu saya modifikasi. Jadi seperti yang teman-teman lihat di surat kabar saya. Jadi kira-kira jarak antara kolom itu setengah senti saja. Di bagian akhir hampir lupa saya sampaikan, ada iklan juga. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa iklan itu juga penting dalam surat kabar, karena bagaimanapun sebuah surat kabar butuh pemasukan, ya butuh modal, dan modalnya itu datang dari iklan-iklan yang dimasukkan. Jadi teman-teman, ini hanya sebuah gambaran, tapi untuk surat kabar yang lebih luas tentu berita-beritanya lebih banyak dan layoutnya lebih kompleks ya, persoalannya, teknik-tekniknya juga banyak. Saya hanya menerangkan singkat saja sesuai dengan teknik-teknik yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Rustan Mono Obe, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. When I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be